Halo Sebutan Poltrada Bali. Izin memperkenalkan diri, nama kakak Made Andre Widianta Dharma. Dan kakak Ida Ayu Putu Rahayu Indayanti. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan memperkenalkan program studi D3 Manajemen Logistik yang menjadi unggulan di Politeknik Transportasi Darat Bali. Yuk simak lanjutannya. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang program studi kebanggaan Poltrada, mungkin kami akan memberikan sedikit gambaran umum terkait apa sih itu logistik dan mengapa sumber daya manusia di bidang logistik sangat diperlukan saat ini. Nah, secara umum logistik merupakan kegiatan-kegiatan yang mencakup pengadaan, penjadwalan, perencanaan aktivitas pergudangan, transportasi, distribusi barang guna mencapai efektivitas dan efisiensi biaya rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Secara sederhana, logistik adalah ilmu yang mempelajari aliran barang dari awal hingga ke konsumen akhir. Saat ini, Indonesia sangat gencar-gencarnya dalam membangun sektor logistik, terutama dalam pengembangan sumber daya manusianya. Sementara, perkembangan teknologi yang begitu pesat sejalan dengan perkembangan industri 4.0, sehingga mendorong persaingan ekonomi pada lingkup ASEAN dan internasional. Untuk itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satunya dengan melakukan percepatan pendidikan dan kelembagaan. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan mewujudkan kebutuhan tersebut salah satunya dengan menghadirkan program studi Diploma 3 Manajemen Logistik di Poltrada Bali. Adapun visi dari program studi D3 Manajemen Logistik sendiri adalah terwujudnya program studi manajemen logistik yang profesional pada tahun 2029. Kemudian, misi dari program studi D3 Manajemen Logistik adalah yang pertama, menuju program studi yang profesional di bidang logistik. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dalam sistem manajemen mutu untuk menerapkan dan atau mengembangkan IPTEX bidang logistik. Yang ketiga, melaksanakan berbagai bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang logistik yang berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian yang keempat, mensinergiskan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai institusi dalam implementasi keilmuan bidang logistik di Indonesia. Yang kelima adalah meningkatkan tata kelola lembaga yang mandiri, transparan, akuntansi, dan efisien. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan semenjak kita bergabung di Politeknik Transportasi Darat Bali. Nah, rekan Andri bisa berbagi nih sama Sebutan Poltrada, kira-kira apa aja sih ilmu yang didapatkan saat kita belajar di program studi Diploma 3 Manajemen Logistik di Poltrada Bali ini? Nah, selama kakak menempuh pendidikan di Politeknik Transportasi Darat Bali, ilmu-ilmu yang kakak dapatkan adalah manajemen pergudangan, analisis rute, prosedur asuransi angkutan barang, serta administrasi ekspor dan impor. Kira-kira lulusan dari program studi Diploma 3 Manajemen Logistik ini nantinya bakal jadi apa aja sih, Ndre? Nah, untuk lulusan dari program studi D3 Manajemen Logistik ini nantinya bisa ditempatkan di perencanaan rute dan keselamatan angkutan logistik, quality control bidang logistik, pengelola pergudangan, serta pekerja di bidang ekspor-impor. Namun, masih banyak lagi sektor prospek kerja yang dapat ditempati oleh lulusan dari program studi D3 Manajemen Logistik. Yang pasti, lulusan dari program studi Diploma 3 Manajemen Logistik nantinya akan menjadi aparatur sipil negara di Kementerian Perhubungan yang bertugas sebagai regulator di bidang logistik. Halo! Di sini kakak akan menjelaskan terkait dengan praktek program studi Diploma 3 Manajemen Logistik. Walaupun lulusan dari D3 Manajemen Logistik nantinya akan menjadi regulator, namun kami juga dibekali dengan praktek lapangan loh. Nah, salah satunya dapat kita lihat di sini. Poltrada Bali menyediakan fasilitas yang lengkap dan memadai untuk kegiatan praktek kita. Nah, sekarang sebelah kakak sudah ada forklift, di mana yang kita ketahui forklift ini digunakan untuk memindahkan barang saat di gudang. Adapun bagian-bagian dari forklift ini yaitu ada max, fork, irit, overhead guard, dan counterweight. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian ini ada terdapat fork, di mana fork ini adalah dua batang besi yang dimana digunakan untuk menopang dan mengangkat barang. Kemudian di sini terdapat kirit, di mana kirit adalah penghubung dari fork dan juga max, dan juga menjadi sandaran untuk barang. Kemudian terdapat max, di mana max ini adalah sistem hidrolik yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan barang. Nah, selanjutnya tidak ada overhead guard, di mana digunakan untuk melindungi dari operator agar tidak tertimpa saat barang jatuh.
Nah, kemudian di sini ada counterweight di mana digunakan untuk mengembangkan dari forklift agar barang yang ada di depan yang dibanting berjuang agar forklift tidak terguling. Di sini terdapat paket miniatur terminal angkutan barang. Seperti yang dapat Sobat Pol Prada Bali ketahui bahwa salah satu prospek kerja di bidang logistik ada pada pelabuhan peti kemas. Di sini dapat dilihat bahwa pelabuhan peti kemas merupakan tempat bersandarnya kapal kontainer yang selanjutnya akan dilakukan proses bongkar muat dibantu oleh alat yang bernama gantry crane. Selanjutnya, kontainer tersebut akan dipindahkan ke area parkir untuk selanjutnya kemudian dibawa keluar dari pelabuhan. Nah, kira-kira apa aja sih persyaratan awal mendaftar di program studi D3 Manajemen Logistik? Jadi persyaratan awal untuk mendaftar di program studi Diploma 3 Manajemen Logistik kalian merupakan lulusan dari SMA atau MA IPA PBS, SMK Teknik Mesin, SMK Teknik Otomotif, SMK Teknik Industri, SMK Ketenaga Listrikan, SMK Akuntansi dan Keuangan, SMK Elektronika, dan juga paket C IPA atau IPS. Nah, udah tahu kan persyaratannya? Ayo, Sobat Pol Prada Bali, mari bergabung bersama kami menjadi Taruna-Taruni Politeknik Transportasi Darat Bali sekaligus insan perhubungan Indonesia. Logistik Jaya! Sekian video profil program studi Diploma 3 Manajemen Logistik. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami menjadi insan perhubungan Indonesia.